Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadia Andala Agustina. So I will explain the material about discourse analysis. Oke, jadi pertama itu definitions of discourse analysis. Discourse analysis ini dapat kita artikan sebagai ilmu untuk menganalisis atau memahami bahasa. Bagaimana caranya? Dengan cara berkomunikasi. Nah, komunikasi ini komunikasi ini dapat berupa lisan maupun tulisan. Contoh cara menganalisanya seperti ini. Misalkan ada temanmu yang memberikanmu sebuah coklat. Lalu temanmu itu bertanya lagi, do you like it? Nah, kata ini pasti kita akan mengartikan itu tertuju pada coklat tersebut. Kenapa? Karena tadi ada sebuah komunikasi atau wacananya apa? Itu tadi yaitu tadi pas temanmu memberikanmu sebuah coklat. Next, basic concepts of discourse analysis. Basic concept discourse analysis ini yang pertama ada konteks. Konteks ini artinya mengacu pada suatu lingkungan, situasi yang misalkan pada konteks sosial. Pasti yang akan dibahas ini tidak akan jauh kaitannya dengan sosial. Seperti itu. Yang kedua, ada discourse participant. Dalam discourse participant ini mencangkup pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca yang berpartisipasi dalam sebuah komunikasi, proses komunikasi. Yang ketiga ada cohesion and coherence. Cohesion and coherence ini menyoroti hubungan antara elemen dalam teks, sedangkan coherence berkaitan dengan bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk suatu keseluruhan yang berhubungan dan dapat dimengerti. Contoh, pada pernyataan ini, meskipun cuaca sangat buruk, Sarah tetap pergi ke toko. Dia membeli payung baru karena payung lamanya rusak. Nah, di sini cohesion pada pernyataan tersebut kita yaitu meskipun. Penggunaan kata meskipun ini menciptakan kohesi atau hubungan antara dua pernyataan yang kontrasif. Kemudian koherensinya apa? Koherensinya yaitu hubungan logis antara cuaca buruk, pergi ke toko, dan membeli payung itu merupakan koherensi yang baik. Mereka saling berhubungan seperti itu. Yang keempat, di sini ada inference dan implicator. Inference ini dapat kita artikan sebagai penarikan kesimpulan. Contoh, pada pernyataan pertama, Sarah membawa payung ke kantor setiap hari. Di sini dapat kita menarik kesimpulan, mungkin di daerah Sarah itu sering terjadi hujan atau cuacanya kurang baik, teman-teman. Seperti itu. Kemudian implicator. Implicator, apa yang dimaksud dengan implicator? Implicator ini makna yang dapat kita disimpulkan dari pernyataan. Misalkan pada pernyataan kedua, apakah kamu datang ke pesta malam ini? Lalu temanmu menjawab, saya memiliki rencana. Di sini makna yang dapat kita simpulkan dari pernyataan tersebut adalah bahwa temanmu itu tidak bisa datang ke pesta malam ini. Kenapa? Karena tadi temanmu memiliki rencana lain. Kemudian yang terakhir ada presupposition. Presupposition ini dapat kita artikan sebagai asumsi yang kita ambil benar. Contoh, pada pernyataan ini, John merupakan kunci di dalam mobil lagi. Kata lagi ini dapat kita mendapat mengambil asumsi bahwa John pernah melakukan hal tersebut sebelumnya, yaitu merupakan kunci di dalam mobil. Sampai sini paham teman-teman? Kita lanjut ke next slide. Oke, the functions of language. Functions of language yang pertama adalah communicative function. Communicative function ini mengacu pada tujuan atau maksud dari komunikasi tersebut. Yang kedua ada informative functions. Informative function ini
tujuannya untuk memberikan informasi pada saat berkomunikasi. Yang ketiga ada directive functions. Directive function ini dalam komunikasi mencangkup memberikan petunjuk, instruksi, atau paduan secara jelas kepada penerima pesan. Ini membantu memandu tindakan atau respon yang diharapkan. Kemudian yang keempat ada expressive functions. Expressive function ini seperti memberikan ekspresi sedih, marah, bahagia, ya seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengekspresikan perasaan kita pada saat berkomunikasi. Kemudian yang kelima ada collaborative function. Nah, fungsi kolaboratif ini untuk kerjasama, tujuannya untuk kita bekerja sama untuk memberikan ide-ide pada saat berkomunikasi. Kemudian ada aesthetic functions. Aesthetic function ini fungsinya untuk menciptakan pengalaman komunikasi yang memikat dan memuaskan, sehingga kita lebih interest atau tertarik gitu pada saat berkomunikasi. Kemudian yang terakhir di sini ada fatigue function. Fatigue function ini fungsinya untuk menjaga kelancaran kita pada saat berkomunikasi. Misalkan dengan cara kita menambahkan kata seperti seperti itu teman-teman. Yang tujuannya untuk memperlancar komunikasi. Baik teman-teman, sekian dari saya penjelasan tentang discourse analysis. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.